Pertama-tama saya pengen ucapkan terima kasih dulu ya kepada sekolah bisnis kita, Smart Academy, yang mengizinkan saya supaya saya boleh menjadi moderator pada acara malam hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama ya. Kita sama-sama dulu satukan frekuensi nih. Kita tadi udah kenalan, terus kita sama-sama nih. Kita hari ini mau tahu sebuah project. Nah, tapi kita sama-sama nih, kita fokus ya. Kalau bisa ya, ini kalau bisa, jangan kemana-mana. Mukanya tetap di sini. Karena kalau Bapak Ibu semuanya kemana-mana, nanti informasinya ada yang miss, ada yang kurang jelas. Karena kenapa? Informasi-informasi yang Bapak Ibu dapatkan malam ini pada orang yang akan menjelaskan ini, beliau yang akan menjelaskan, ini luar biasa banget informasinya. Jadi jangan dilewatkan, 1 menit pun jangan dilewatkan ya. Oke, Bapak Ibu semua? Oke, yang bicara, yang membawakan materi hari ini bukan saya Bapak Ibu. Tapi kebetulan ada orang yang jauh-jauh lebih hebat. Beliau adalah orang yang saya respect. Beliau adalah seorang dokter kecantikan, tapi beliau biasanya membranding diri dengan kecuantikan ya. Katanya kalau dokter nggak cuan, Bapak Ibu. Tapi kalau proyek ini cuan, dia lebih suka proyek ini. Saya juga nggak ngerti ya. Beliau seorang dokter kecantikan, tapi suka cuan. Itu intinya ya, Bapak Ibu. Beliau seorang investor juga, yang pasti saya sangat menghormati beliau. Saya sangat respect dengan beliau. Kenapa? Kerjanya itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ken Filanka. Silakan Pak Ken. Oke, siap. Selamat malam Pak Rando, selamat malam teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan Pak. terlebih dahulu ya. Oke, nama saya Ken Filanka, saya ada di Jakarta ya. Latar belakang ya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Rando, hari ini mungkin, bukan bermaksud menggurui, tetapi lebih sifatnya itu adalah sharing. Karena mungkin saya lagi mengembangkan sebuah project ini ya bersama teman-teman saya yang mungkin sudah bergabung, dan kita lagi ekspansi besar-besaran mungkin di berbagai kota yang ada di Indonesia seperti yang kalian lihat dari tadi ya. Kita dari Sabang sampai Merauke kita lagi besarin, dan bahkan sebenarnya kita sudah tembus mungkin di 20 negara ya teman-teman ya. New Zealand, Australia, Singapura, Malaysia, teman-teman, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin belum bergabung pada hari ini bisa ikutan bersama-sama kita. Kita bikin sebuah gerakan besar di mana sebuah teknologi besar itu telah hadir di Indonesia dan membawa perubahan di dunia, teman-teman. Oke? Oke, saya akan bagi ini menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu saya mau sharing dulu tentang produknya, teman-teman. Yang kedua saya mau sharing opportunity-nya. Jadi sebenarnya apa yang saya pengen sharing ke teman-teman semua adalah sebenarnya lebih ke peluangnya, teman-teman. Saya pengen ajak teman-teman itu untuk garap peluang ini sama-sama. Kita bekerja sama, kita bergandengan tangan untuk kita besarkan peluang ini, teman-teman. Oke? Tapi balik lagi ya, ini tergantung dari pilihan teman-teman masing-masing, mau ikut atau enggak itu urusan belakangan. Oke, teman-teman ya. Oke, saya sharing dulu. Oke, bentar. Oke, saya mau cerita Bapak Ibu, ya. Peluang yang lagi saya besarkan bersama teman-teman adalah sebuah proyek di bidang teknologi. Dan saat ini kita lagi besar sekali, teman-teman, ya. Perkembangan kita kurang lebih sebenarnya kita sudah 2 tahun, tetapi perkembangan kita pesat sekali di Jakarta, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Kita besar sekali. Bandung, Bapak Ibu, ya. Cirebon, ya. Kita lanjut lagi Semarang. Saya juga ada beberapa foto yang saya belum masukin seperti di Bali dan beberapa daerah lain, Kediri, Surabaya, Bapak Ibu, Medan, Banjarmasin, Bapak Ibu, ya. Ini oke, lanjut Papua. Papua gede banget ya Bapak Ibu ya. Mana yang dari Papua nih? Boleh dong. Oke, Manado, Tarakan, ya, Singapura, Malaysia ya Bapak Ibu ya, Australia, dan sebenarnya kita memang sudah tembus hampir di 20 negara Bapak Ibu, atau mungkin malah ada lebih dari 20 negara yang saya tidak cantumkan Bapak Ibu. Oke, nah sebenarnya proyeknya apa sih? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, sebenarnya proyek apaan ini sebenarnya? Oke, saya akan mulai dengan sebuah, apa ya, kita bergerak di bidang teknologi Bapak Ibu. Menurut saya namanya teknologi itu bukan sesuatu yang kita bisa hindarin Bapak Ibu. Pilihannya adalah kita mau ikutin atau kita tertinggal. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Coba Bapak Ibu bayangkan, saya ini kan bergerak di bidang kecantikan ya Bapak Ibu. Saya seorang dokter di bidang kecantikan, dan yang namanya teknologi itu pesat sekali Bapak Ibu. Dengan arti gini, tempo dulu, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin tahu ya, yang cowok-cowok mungkin rambutnya itu makin lama makin ke belakang Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang mengalami, saya juga nggak tahu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak gitu ya. Tetapi zaman dulu itu kayak ada transplantasi, diambil dari belakang, dipindahin ke depan ya Bapak Ibu, dan itu by manual, benar-benar kayak dipindahin satu persatu Bapak Ibu. Tapi siapa sangka ternyata perkembangan teknologi itu membawa kita ke era yang berbeda, di mana sekarang bisa loh kita mindahin rambut dari belakang ke depan itu menggunakan AI, teknologi Bapak Ibu. Ya, kita ngelihat deh, perkembangan itu pesat banget. Saya percaya 99% orang di sini, teman-teman sekalian yang hadir di sini,
setuju dengan omongan saya bahwa namanya teknologi itu pilihannya adalah kita ikutin atau kita ketinggalan. Jadi orang yang jadul, orang-orang yang istilahnya, apa ya, istilahnya mungkin sorry to say ya, ada orang yang bilang, "Lu kuno banget sih," istilahnya gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, zaman dulu Bapak Ibu, kita membayar menggunakan yang namanya rupiah dan kita beralih pakai uang kertas ya, kita beralih ke sistem pakai kartu kredit, kartu debit, dan sekarang beralih kita ke mana-mana cukup bawa handphone aja bisa kok istilahnya, kita nggak usah bawa dompet lagi, kita nggak usah bawa kartu lagi Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang kita tinggal scan ke mana-mana Bapak Ibu. Dan kemarin saya datang ke Bandung Bapak Ibu ya, saya, masuk ke tol Bapak Ibu, ke jalan tol. Pilihannya adalah kalau saya mau cepet saya harus lewat jalan tol. Kalau saya bersikeras saya bilang, "Saya nggak mau lewat jalan tol, Pak. Pokoknya saya maunya pakai cash." Pertanyaannya, apakah saya bisa masuk jalan tol? Jawabannya nggak bisa. Artinya apa? Saya mempersulit diri saya sendiri. Artinya saya harus lewat jalan biasa yang mungkin berjam-jam lamanya, padahal saya ada shortcut. Tapi pilihannya saya cuma bisa ngetap pakai kartu doang, Bapak Ibu. Artinya apa? Perkembangan teknologi itu bukan sesuatu yang harus kita hindarin, Bapak Ibu. Perkembangan teknologi itu harus diikutin, kalau nggak nyusahin diri sendiri, Bapak Ibu. Oke, nah sekarang saya mau cerita, Bapak Ibu. Kita lagi mengembangkan sebuah proyek di bidang teknologi. Tapi teknologi apa sih? Oke, saya share screen dulu pada Bapak Ibu semua. Ya, ini untuk sesi satunya, Bapak Ibu. Oke. Proyek kita namanya Moonbot, Bapak Ibu. Kita bergerak di bidang teknologi. Sebenarnya teknologi apa sih, Pak? Teknologi di bidang finance, Bapak Ibu. Dan ketika saya ngomongin teknologi di bidang finance, saya paham betul. Bapak Ibu langsung bilang, investasi ya. Hati-hati loh. Kemarin banyak kasus yang aneh-aneh loh. Istilahnya gitu ya. Banyak kejadian yang bodong-bodong, ilegal, duit orang dibawa lari. Ngerti. Saya paham banget. Tetapi jangan sampai yang namanya, apa ya, kejadian-kejadian masa lampau itu membuat kita itu jadi kayak tidak melek. Kita jadi tertutup terhadap peluang, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu yang di sini itu melek sama peluang Bapak Ibu. Coba dengarkan, kalau memang ini masuk akal Bapak Ibu, oke, boleh dipertimbangkan. Tapi kalau enggak, ya udah nggak apa-apa Bapak Ibu. Cuma begini Bapak Ibu, menurut saya yang berbicara mengenai Moonbot ini Bapak Ibu ya, ketika kita berbicara mengenai investasi, ada 3 pilar penting yang harus kita pegang Bapak Ibu. Ketika saya bercerita ke orang, "Oh ini tentang sebuah teknologi di bidang investasi." Dan ketika saya ngomong seperti itu, banyak orang, "Wah, saya takut lah," dan sebagainya. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu kerja, mungkin ada yang dokter, ada yang orang hukum, ada yang pegawai, orang IT, teman-teman semua saya yakin jago banget menghasilkan uang, semua pasti bisa menghasilkan uang, latar belakang apapun. Tapi kita harus sadarin, pada akhirnya setelah kita mengumpulkan uang, ya mau nggak mau kita harus investasi Bapak Ibu. Kalau nggak ya duit kita akan kemakan dengan inflasi. Oleh karena itu saya bilang, investasi itu yang penting kamu paham. Kamu paham bahwa ada 3 pilar penting nih. Yang penting apa? Yang penting aman. Yang penting resmi dari pemerintah. Yang penting untung, Bapak Ibu. Dan ketika saya ngomong seperti itu, ya orang memilih salah satu. Aman, yang penting aman lah, yang penting legal lah, yang penting profit lah. Saya bilang, kalau bisa dapat tiga-tiganya, ngapain kita pilih salah satu sih? Oke. Nah, oleh karena itu, saya bilang, aman itu penting. Kenapa? Kalau tidak aman, duit kita hilang. Buat apa kita taruh dana di situ? Legal atau resmi itu penting. Kenapa? Kalau enggak nanti ditutup pemerintah gimana? Ya sama aja bohong. Profit ya penting juga lah. Kalau enggak ngapain aku taruh dana di situ? Rugi istilahnya kalau enggak bergulung, enggak memberikan bunga kan jatuhnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kita sedang dalam era yang perkembangan di mana namanya mata uang Bapak Ibu, itu sedang beralih Bapak Ibu. Yang dari zaman duit kertas, duitnya itu makin lama kita pakai kartu, kita mulai beralih lagi ke sistem keuangan yang mungkin tinggal scan-scan QRIS doang, dan sekarang kita sudah masuk ke era digital. Kalau Bapak Ibu sadarin, di Indonesia sendiri akan ada mungkin beberapa tahun ke depan, saya yakin uang kertas itu akan hilang Bapak Ibu, akan punah Bapak Ibu. Itu akan jadi sesuatu yang sangat jarang banget kita bisa lihat. Kenapa? Sekarang Indonesia itu lagi membuat sebuah proyek namanya Proyek Garuda, di mana mata uang rupiah kita akan menjadi digital Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kripto aset itu adalah awal dari semua itu Bapak Ibu. Kripto aset ini sudah ada dari tahun 2008, dia sudah diakui oleh Bapepti ya, sejak tahun 2019, di mana ketika kita berbicara ngomongin kripto, kita harus membicarakan yang namanya Bitcoin. Karena Bitcoin adalah aset kripto nomor 1 di dunia Bapak Ibu. Dan kalau Anda lihat semua di sini, ya, Anda bisa lihat perkembangan zaman membawa harga Bitcoin itu makin naik, dan makin naik Bapak Ibu. Nah sekarang saya cuma pengen menyoroti beberapa hal kepada Bapak Ibu semua. Kalau misalkan saya bilang, kalian beli hari ini, simpen. Kalau Anda beli hari ini, lalu besok Anda jual. Apapun barangnya, misalkan kita bilang emas. Anda beli emas sekarang, besok saya suruh kalian semua jual. Pertanyaannya, udah pasti untung atau belum? Mempersingkat waktu, saya yakin teman-teman akan bilang, ya belum tentu. Kan emas kita nggak tahu besok naik atau turun. Betul, saya juga setuju dengan kalian. Tetapi kalau misalnya saya bilang, kalau Anda beli emas, simpan 10, 20, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Anda yakin untung atau enggak? Saya yakin 99% dari kalian akan bilang, ya pasti naik lah Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena jangka panjang Pak. Maksudnya apa? Saya cuma mau mengatakan,
bahwa ketika kita bermain di dalam suatu bidang yang namanya adalah cryptocurrency, kita bermindset-nya itu jangka panjang, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek, mungkin Anda akan terjebak dengan yang namanya naik turun harga, Bapak Ibu. Kita nggak tahu loh, kita beli Bitcoin hari ini, besok untung atau rugi, naik atau turun, kita nggak tahu. Tapi kalau kita simpen jangka panjang, sebenarnya trennya naik loh, Bapak Ibu. Artinya apa? Kemungkinan untuk menang sebenarnya sangat tinggi ketika kita bermain jangka panjang. Nah, permasalahannya adalah banyak orang itu, "Pak, saya tahu sih potensinya, ya. Saya ngelihat ada peluang di sana, Pak. Tapi masalahnya, saya nggak punya waktu untuk bagaimana cara bertransaksi di dalam kripto. Atau mungkin saya nggak ngerti, Pak, caranya. Saya gaptek, Pak. Saya nggak ngerti begini-beginian, Pak," dan sebagainya. Oke, yang penting Anda paham dulu, ada sebuah teknologi seperti ini. Nah, oleh karena itu, karena saya tahu ada sebuah problem, ya, yang kita butuhkan untuk dapetin solusinya. Oleh karena itu, keluarlah sebuah bisnis yang sekarang kita lagi garap. Apa? Nah, di sini ada Pak Michael, seorang yang saya sangat kagumi ya. Beliau adalah CEO dari PT Maju Untuk Negeri. Beliau mengeluarkan sebuah proyek namanya adalah Moonbot, Bapak Ibu. Moonbot ini adalah sebuah teknologi di bidang cryptocurrency, Bapak Ibu, di mana kita akan membantu Bapak Ibu untuk yang mungkin tidak punya waktu, yang istilahnya kita bilang nggak ngerti dan sebagainya, kita akan bantu Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu bilang, "Aduh aku nggak ngerti begituan," justru itu kalian butuh Moonbot Bapak Ibu. "Aduh saya nggak punya waktu," atau mungkin, "Saya nggak ngerti, aduh saya istilahnya, aduh nggak ngerti begini-beginian lah," istilahnya. Justru itu, makanya kalian butuh Moonbot. Kenapa? Saya akan kasih lihat kepada Bapak Ibu semua, sebuah teknologi yang mungkin ini yang pertama di Indonesia Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu, kita ngomongin aman, legalitas, dan profitnya lagi. Aman, kenapa kita ngomong dari segi keamanan dana? Karena mungkin kalau Bapak Ibu bilang, "Pak, dulu juga ada kasus-kasus kayak begini loh, Pak." Betul. Kenapa? Karena duitnya itu bukan ditaruh di rekening Anda, tetapi duitnya itu dipegang sama si pengelola dana, Bapak Ibu. Nah, sekarang Moonbot itu adalah pengelola dananya. Tetapi uniknya, konsep yang kita pakai itu bukan pengelolaan dana yang istilahnya kita simpen dana kalian. Kalau misalkan saya bilang, saya punya sebuah bisnis dan kalian percaya sama saya, kalian taruh 1M, 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 100 orang 100M. Tiba-tiba saya berniat jahat, saya kabur, maka uang kalian akan hilang bersama saya. Tapi konsepnya, kalau misalkan kalian, saya punya sebuah bisnis, duitnya pegang semua ya, kalian yang pegang sendiri, 1M, 1M, 1M. 100 orang pun pegang masing-masing. Apa yang akan terjadi? Seandainya saya kabur, saya nggak bawa apa-apa. Kenapa? Karena duitnya ada di rekening kalian masing-masing. Nah, konsep itu yang kita pakai di Moonbot, Bapak Ibu. Jadi Moonbot menggunakan konsep yang namanya adalah API binding. Kalian buka rekening masing-masing, kalian boleh pilih Binance, exchanger nomor 1 di dunia ya, kita bilang rekening kripto nomor 1 di dunia, atau kita pakainya toko kripto, rekening kripto nomor 1 di Indonesia. Kalian buka dulu rekening di sana, nanti disambungkan ke Moonbot, maka Moonbot bisa membantu Anda melakukan transaksi beli dan jual secara otomatis. Pak, nanti kalau misalkan dananya ditarik sama Moonbot gimana? Moonbot nggak bisa narik dana kita Bapak Ibu, karena duitnya di rekening sendiri. Oke, seperti itu. Aman, sudah beres. Yang kedua, legalitas. Secara bangga saya harus sharing kepada Bapak Ibu semua, izin ini ngurusnya setengah mati Bapak Ibu. Jadi kita yang pertama di Indonesia mendapatkan izin dari regulator Bapepti Bapak Ibu, ya. Izin kita adalah izin 01 Bapak Ibu. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, izin kita adalah penasehat berjangka karena memang kami tidak menggalang dana. Dan yang kedua, karena kami kelolanya menggunakan teknologi Bapak Ibu, kita jadi yang pertama juga mendapatkan izin dari Bapepti, teknologi informasi berupa expert advisor. Dengan kedua izin ini, kita secara enak Bapak Ibu, kita bisa men-sharingkan dan mensosialisasikan program ini Bapak Ibu. Kita bikin acara-acara besar, bahkan nanti di bulan November, kita ada acara di Balai Sarbini, Jakarta, Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak legal, mana berani Bapak Ibu. Oke? Nah, aman sudah beres, legalitas sudah beres. Saya singkat aja, lanjut ke profitnya Bapak Ibu. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Moonbot sebagai asisten pribadi kita yang membantu kita melakukan transaksi beli dan jual secara otomatis. Oke, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini buy sell, beli jual semua secara otomatis. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung sharingkan aja kepada Bapak Ibu semua. Sebenarnya aplikasi yang kita lagi kerjakan tuh seperti apa. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah aplikasi dari Moonbot ya Bapak Ibu. Saya refresh dulu halamannya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini legalitasnya ya. Secara bangga kita sharingkan aja. Nggak usah ditutup-tutupi kalau legal emang. Oke, yang kedua, duitnya di Binance ataupun di toko kripto, terserah ya Anda mau taruh di mana, mau yang terbesar di dunia atau terbesar di Indonesia silakan ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga tentu saja hal yang menurut kalian itu paling menarik. Kenapa? Karena kita membicarakan yang namanya profitnya Bapak Ibu. Dan kalian bisa lihat di sini, saya zoom dulu. Oke, saya gedein. Oke. Anda bisa lihat di sini, ini adalah contoh dari keuntungan salah satu member kita Bapak Ibu. Dan ini didapatkan secara harian. Secara otomatis. Autopilot. Mungkin anggap aja ini akun saya Bapak Ibu.
Anggap aja ini akun saya mungkin lagi praktek, saya lagi ketemu sama klien, saya lagi meeting, saya lagi liburan, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah passive income yang saya dapatkan secara otomatis dan autopilot, Bapak Ibu. Otomatis semuanya, Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang bilang, "Saya terlalu sibuk untuk urusin beginian." Ya justru itu kalian butuh Moonbot. "Saya nggak ngerti beginian." Justru itu kalian butuh Moonbot. Supaya Moonbot bisa bantu kalian kelola dana kalian di rekening kalian masing-masing dengan cara yang legal, Bapak Ibu. Ya. Dan ini member kita ini udah pakai Moonbot itu kurang lebih 2 tahun, Bapak Ibu. Dia ada untungnya kadang-kadang gede tuh, $263, berarti sekitar 4 juta sehari, Bapak Ibu. Bayangin, Anda mungkin seorang, karyawan yang mungkin kerja harian gitu ya, tiba-tiba Anda pulang kerja, Anda baru lihat ngecek, saya dapat 4 juta dari Moonbot, kan enak, Bapak Ibu. Ada kalanya mungkin saya nggak bilang profit gede loh ya, saya bilang profit secara konsisten. Ada yang $0,7 doang, ada yang $20, tetapi ini berjalan secara otomatis autopilot, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini berjalan secara otomatis, Bapak Ibu. Dia udah jalan kurang lebih 2 tahun dan dia udah dapat 21.200, kurang lebih ya anggap aja 300 juta, Bapak Ibu. Wah, 300 juta mah saya kerja, ngerjain project juga lumayan bisa dapat 300 juta. Betul, tapi itu Anda kerja. Kalau ini otomatis, Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih nikmat ketika kita itu tidak ngapa-ngapain tetapi menghasilkan, Bapak Ibu. Passive income, semua orang pasti suka, Bapak Ibu. Nah, aman sudah, legalitas sudah, profit sudah, Bapak Ibu. Saya sempat nanya kepada member saya ini, "Kamu itu 1 tahun dapat berapa sih?" Dia bilang, "1 tahun saya hitung dapat 70%, Bapak Ibu." Jadi Anda bayangkan, kalau kalian punya duit 100 juta, 70% jadi 170 juta. Kalau kalian punya 1 M, 1 tahun 70%, 1 M jadi 1,7 M, Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu. Itu terjadi secara otomatis dan itu yang membuat ini jadi sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Tapi tentu nggak cuma ngomongin profit doang, aman sama legalitas itu jadi fondasi. Kalau aman sama legalitasnya tidak ada, profit itu percuma, Bapak Ibu, nggak bisa ditarik mungkin. Ya kan? Seperti itu, Bapak Ibu. Oke? Nah, kita secara bangga katakan ini adalah proyek pertama kita yang, di Indonesia, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih lihat, oke. Nah, ini adalah contoh transaksi beli dan jual yang dilakukan oleh Moonbot. Intinya Moonbot itu seperti asisten Anda ya. Anggap aja Anda nggak kenal Moonbot deh, Anda mau bertransaksi di pasar kripto. Apa yang Anda akan lakukan? Anda akan melakukan pas harganya turun saya beli pas harganya naik saya jual Oke, mungkin Anda bisa lakukan itu. Tapi kalau market kripto itu 24 jam dalam seminggu. Tanggal merah tidak, tetap transaksi, tetap ada, Sabtu Minggu tetap ada, silakan Anda lakukan sendiri. Maka Anda akan masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Ya, seperti teman saya juga, Bapak Ibu, ya. Dan ini terjadi berkali-kali. Oke lah kalau sehari sekali. Bagaimana kalau sehari itu ratusan kali, Bapak Ibu? Dan ini terjadi secara otomatis autopilot menggunakan asisten kita Moonbot. Udah ada cara yang gampang, ngapain pakai cara yang sulit? Kasarnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke. Disclaimer ya, tetap harus disampaikan juga segala jenis investasi seperti yang saya bilang tadi. Kalau kalian bermain jangka pendek, saya yakin Anda banyak kan yang rugi, Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda pengen profit secara konsisten dan jangka panjang, profit secara masif, Bapak Ibu. Saran saya adalah Anda bermain untuk jangka panjang, Bapak Ibu. Mindset Anda harus mindset jangka panjang dulu. Nggak ada garansi, pakai uang dingin, tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun, dan pastikan mengerti resikonya. Oke, lanjut. Ini contoh profit Moonbot ya. Tidak pasti, tetapi ini adalah contoh-contoh aja ya. Teman-teman kita ada yang 9%, 11%, 14% sebulan. Saya pernah paling gede sampai 20%, saya pernah paling rendah 2% sebulan, Bapak Ibu ya. Balik lagi market, saya nggak tahu. Saya bukan yang punya market dan saya nggak tahu 1 jam lagi, 2 jam lagi market naik atau turun, saya nggak tahu. Oke, lanjut. Pak, jangan ngomongin manis-manisnya doang, Pak. Ngomongin resikonya juga. Oke, sekarang Moonbot, di sini ada 3 jenis resiko. Dan kalian harus pahami ini. Oke, resiko yang pertama. Anggap aja ini bukan kripto. Anggap aja ini adalah emas, Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang coba Anda bayangkan, Anda melakukan pembelian emas, Bapak Ibu, di harga segini. Oke? Dan ketika besoknya harganya emasnya itu turun ke sini, nah, pilihan Anda ada 2. Anda mau jual rugi atau Anda tunggu sampai harganya naik lagi. Untuk mempersingkat waktu, saya yakin teman-teman kebanyakan ya yang tidak BU, tidak mendadak ada keluarga yang sakit, enggak ya. Anggap aja ini investasi yang memang Anda itu siap kalau turun Anda akan hold gitu loh. Anda diamkan, ternyata harganya naik dan Anda jual di sini. Pertanyaan saya, Anda untung atau rugi? Untung, Bapak Ibu. Tetapi memang Bapak Ibu harus melewati yang namanya masa tunggu, Bapak Ibu. Oke, resiko pertama adalah menunggu. Pertanyaan saya adalah lebih baik nunggu atau lebih baik rugi? Kalau saya lebih baik nunggu, Bapak Ibu. Jadi resiko pertama adalah menunggu atau floating. Resiko kedua, bank terbesar di Indonesia kita bilang adalah BCA. Pertanyaan saya adalah, ada yang berani garansi nggak 10-20 tahun dari sekarang BCA masih ada? Saya yakin tidak ada satupun yang berani ngomong. Oke Bapak Ibu ya, hanya Tuhan aja yang tahu Bapak Ibu. Oke? Nah berarti apa? Ada sekian persen meskipun kita percaya, tetapi sekian persen itu tidak dalam kendali kita Bapak Ibu. Oke? Artinya tetap ada risiko di sana. Sama Bapak Ibu. Di sini kita sudah pilih Binance.
terbesar nomor 1 di dunia dan kita sudah pilih toko kripto terbesar nomor 1 di Indonesia. Tetapi 0,001% pun saya harus sampaikan ada risiko di sana juga. Oke? Yang ketiga Bapak Ibu, Pak, ini kalau harga turun, oke lah Bapak bilang tunggu naik lagi. Tapi gimana Pak kalau tidak naik lagi Pak? Makanya pemilihan kripto yang kita pilih itu bukan koin-koin sembarangan Bapak Ibu. Dari ribuan koin yang ada di dunia, kita hanya memilih koin-koin yang teruji sudah melewati bear market. Yang 3 besar, 10 besar, sehingga meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Jadi 3 resiko ini Bapak Ibu dibandingkan dengan potensinya, ya kita pengguna Moonbot sih kita melihat ini sebagai sesuatu yang fair dan kita melihat potensinya dibandingkan resikonya lebih besar potensinya. Tapi balik lagi sesuai dengan pertimbangan kalian masing-masing ya. Saya tidak ikut campur untuk urusan seperti ini ya. Anda dan diri Anda yang tahu. Oke, lanjut. Oh ya, by the way, perusahaan kami ini sebenarnya adalah perusahaan awal kami adalah perusahaan SIP internasional Bapak Ibu ya. Perusahaan SIP internasional ini sudah berjalan tahun ke-8 Bapak Ibu sebenarnya ya. Kita sudah masuk tahun ke-8, tetapi memang kita ini punya beberapa bidang lainnya yang kita kerjakan Bapak Ibu ya. Seperti kita di bidang lifestyle ya, kita ada produk seperti skincare kita ada sampai sekarang pun masih berjalan. Yang kedua kita juga bekerja sama dengan PT PIS untuk mengembangkan sebuah produk PPOB ya, tiket pesawat, tiket hotel, pulsa, listrik. Dan sekarang di tahun ke berapa ya kemarin ya? Sekitar 2 tahun yang lalu ya kan, Moonbot itu dikeluarkan Bapak Ibu ya. Kita bekerja sama dengan SIP Internasional untuk sistem pemasarannya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bukan sebuah perusahaan yang benar-benar baru. Manajemen kita manajemen lama, tapi di sini muncul sebuah produk baru gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan perusahaan yang istilahnya, wah ini mah perusahaan baru, tahun-tahun pertama mah rentan-rentannya nanti kalau bangkrut gimana Bapak Ibu? Sorry Bapak Ibu, perusahaan kami adalah perusahaan SIP Internasional yang sudah berjalan tahun ke-8 Bapak Ibu. Kita sudah melewati suka dan dukanya Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, dan izin kita pun sudah lengkap, SUPL dan APLI dari Kementerian Perdagangan, PSE dari Kominfo pun kita sudah ada Bapak Ibu. Nah, meskipun saya mau ngajakin Bapak Ibu untuk yuk kita lihat peluangnya Bapak Ibu. Gimana kalau misalkan kita bisa kembangin sebuah proyek yang pertama di Indonesia ini ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Saya pengen ajak Bapak Ibu untuk melihat seandainya nanti ke depannya, saya yakin 2-3 tahun lagi Moonbot ini akan booming dan nggak perlu kita cerita juga pada akhirnya akan ada orang-orang yang mencari Bapak Ibu. Oke? Seandainya kalau ada ada orang yang tertarik dengan Moonbot, Pak, kalau mau join berapa sih Pak isanya? Nah, kita siapkan ada 3 jenis paket kerjasama. Ini untuk jasanya atau servisnya Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau Anda ambil paket basic, ya, ini harganya 2,3 juta. Jadi, ini untuk 1 tahun Bapak Ibu. Oke? Advance ini 11,5 dan paket Pro ini 23 juta. Bedanya apa Pak? Kalau paket basic, ini kalau kalian bisa lihat ya di sini ya, ini fiturnya ada 2, fiturnya ada 3 untuk mempersingkat waktu aja. Ini fiturnya ada banyak dan mungkin akan ditambahkan lagi ya Bapak Ibu ya. Sehingga semakin banyak fiturnya Anda akan bisa ambil kesimpulan, oh fitur ini semakin banyak ya harusnya profitnya makin besar lah. Ya memang masuk akal seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan ditanya, profitnya berapa sih Pak? Saya nggak tahu market hari esok seperti apa. Tetapi berdasarkan data yang lampau, ini kurang lebih sekitar 1-2%, ini 2-4%, yang ini 4-8% Bapak Ibu per bulan. Tahun lalu ya, tahun lalu. Saya nggak bilang masa depan ya. Saya nggak tahu market hari esok seperti apa, Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa seperti ini, Pak? Karena fiturnya lebih bagus gitu, lebih banyak gitu loh. Oke, Bapak Ibu ya. Terus bedanya apa lagi, Pak? Kalau misalkan ada paket basic, Pak saya basic dulu ya, Pak. Nanti kalau misalkan cocok setahun lagi, nanti tahun depan saya 2,3 lagi, tahun depan 2,3 lagi. Jadi perpanjangnya tiap tahun Bapak Ibu ya untuk jasanya. Sedangkan kalau advance ini 7 tahun, sedangkan kalau paket Pro ini fiturnya udah paling banyak, profitnya udah paling gede dan dia seumur hidup Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya buat Anda, kira-kira kalau Anda jadi seorang karyawan yang bantu ngeklikin beli dan jual, mau nggak Anda dibayar 23 juta, tetapi untuk seumur hidup udah nggak dibayar lagi? Saya rasa Bapak Ibu, nggak ada harga diri banget ya isanya ya, 23 juta tapi untuk seumur hidup Bapak Ibu. Oleh karena itu maksud saya apa? 23 juta ini murah Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu memang sudah melihat Moonbot ini sebagai sebuah peluang, udah ambil aja paket Pro Bapak Ibu. Ya, paling terbaik gitu Bapak Ibu. Best price. Oke, lanjut. Nah, ini slide terakhir sebelum saya buka sesi tanya jawab Bapak Ibu abis ini ya. Nanti kita masuk sesi 2 abis ini. Oke. Oke Bapak Ibu, ini ada sebuah tabel. Bapak Ibu bisa ngelihat di sini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu kita nggak usah muluk-muluk ya. Kita anggap aja kalau bilang tadi 1 tahun 70% muluk banget sih Pak. Ya udah kita bilang 25% setahun aja ya. Biar masuk akal menurut kalian ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. 25% setahun, modalnya 1.000. Oh ya by the way 25% setahun kalau dapat 70% sisanya kasih saya ya. Oke, siap. Modalnya 1.000, 25% setahun. Berarti selama 4 tahun ya, 25%, 25%, 25%, 25%, maka jadi 2.000. Oke. Nah, saran saya tarik aja modalnya. Terserah sih mau ditarik atau mau digulung lagi terserah. Tapi dalam contoh ini tarik modalnya. Maka
Anda sudah tidak punya resiko lagi. Kenapa? Karena modal Anda sudah balik. Oke? Nah, sisa profitnya terserah Anda. Anda mau gulung lagi atau Anda tarik terserah Anda. Anda mau gulung, kalau Anda gulung, ya Anda gulung nih, terserah Anda. Anda mau gulung berapa lama, Anda mau tarik pun terserah. Kalau di contoh ini, kalau Anda diamkan selama 50 tahun, 52 tahun, maka duit Anda akan menjadi 4 juta dolar atau setara dengan ya kurang lebih sekitar 60 miliar. Kurang lebih ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke? Wah, Pak, tapi lama banget Pak, emang masih hidup? Balik lagi, investasi konteksnya biasanya adalah untuk warisan Bapak Ibu, untuk jangka panjang Bapak Ibu. Tapi Pak, saya mau nikmatin juga. Ya udah, kalau Anda pengen nikmatin, ya terserah. Anda kan mau tarik di tengah-tengah boleh. Ini cuma contoh aja. Ya kalau Anda pengen lebih cepat, ya perbesar modalnya, jangan 1.000. Ditarik pula modalnya. 10.000, 100.000, pasti lebih cepat. Pak, tapi saya pengen lebih cepat lagi, gimana Pak? Ya udah, ambilnya jangan yang basic atau advance, ambilnya pro Bapak Ibu. Kalau contohnya 40%, sama-sama modalnya 1.000 nih. Yang satu 4 juta dolar, yang satu 152 juta dolar. Atau setara dengan 2,2 T Bapak Ibu. Oke, jadi lumayan signifikan jauhnya. 60M sama 2,2 T sih itu bagaikan bumi dan langit ya Bapak Ibu ya. Kok bisa beda begitu Pak? Jangan remehkan persentase. Itu efek gulungan bola salju yang ngeri banget Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu. Untuk sesi 1 ini Bapak Ibu. Nanti habis dari sini, saya buka sesi pertanyaan dulu, mungkin 1 atau 2 pertanyaan aja. Kalau Bapak Ibu nanti tahan dulu, sesi kedua saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu sebenarnya peluang apa sih yang sebenarnya seorang dokter atau mungkin seorang pengusaha, ada mungkin direktur, kenapa sih mau ngerjain atau mau sharingkan peluang seperti ini? Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan Moonbot? Kenapa semua orang, semua mata itu menuju ke sini Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu silakan lihat dan pelajari Bapak Ibu ya. Nanti saya minta tambahan 10 menit aja Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu untuk Bu Rosni ya. Sorry, Pak Rando ya, Pak Rando. Masih ada Pak Rando atau Bu Rosni? Mungkin boleh 2 pertanyaan dulu. Bu Rosni belum unmute. Oke, siap. Luar biasa ya presentasinya teman-teman ya, sharing Moonboot-nya ya dahsyat ya teman-teman ya, menarik banget ya. Oke, mungkin ada pertanyaan boleh nih buat para undangan ya teman-teman ya. Buat para undangan, kalau ada pertanyaan boleh nih ditanyakan langsung nih sama Pak Dr. Ken, Dokter Kecantikan. Siap. Ayo teman-teman. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya jelas semua ya teman-teman. Kayaknya siap bergabung nih Pak Ken. Waduh. Ayo silakan teman-teman. Jangan malu-malu ya teman-teman. Banyak Izin ya, pertanyaan izin Bu teman-teman. Rosni. Siap, Koating. Siap, Pak Mungkin yang temannya mungkin ya, pengundangnya biasanya yang saya tahu kalau tamu biasanya itu kan agak sungkan mau bertanya. Padahal dalam hati itu pengen tanya. Harus tahu Ya. nanti nanyanya sama yang pengundangnya. Nah, Oh, mungkin boleh. pengundangnya boleh dijembatanin dulu deh. Nih, kalau yang bawa undangan, ngerasa ada undangannya di sini, boleh dikasih jembatan nih, teman-teman. Boleh dikenalin, kemudian boleh disambungin nih. Tadi Ya, bisik-bisik, Pak, ada chat pribadi, Pak. Teman saya tanyanya begini. Nah, teman-teman boleh lempar di forum nih, teman-teman. Benar Biasanya betul begitu Pak. kan? Tamu itu Benar, biasanya benar. agak sungkan-sungkanan tuh. Nanti tanyanya kalau sudah selesai acara. siap. Benar. Ayo Bu Susi, daripada di Silakan. chat Bu, langsung aja Bu. Nah, silakan. Daripada di chat, ini kebetulan ada Pak Ken. Siap, Bu Susi. Kayaknya saya ngerti ya, bisa tahu ya, bisa nerawang ya. Ada kejadian seperti itu ya, serupa ya, sudah di Japri ya rupanya. Silakan. Halo Bu Susi, salam Sebenarnya kenal. saya nggak Ya. begitu paham ya. Maksudnya belum pernah maksudnya Ya. baru kali ini ngedengar gitu. Oke. Terus saya mau nanya yang tadi misalnya kita naruh 1.000 seperti Pak Ken bilang tadi. Terus ternyata harga turun. Nah, pada saat harga turun itu kita harus bertahan dengan top up kah atau hanya bertahan aja? Oke. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua, biaya-biaya yang 2,3 yang berapa lagi tadi? Nah, itu tuh hanya biaya kita aja atau udah include ke jika kita investasi atau kita naruh berapa gitu? Apa itu memang di luar dari itu hanya khusus untuk Moonbot ya? Ya. Itu aja sih. Sebenarnya saya ada beberapa kali mendengar kalau misalnya kita naruh misalnya 1.000 perak atau 1.000 berapa gitu. Jika ternyata turun, kita harus top up gitu loh untuk menyampaikan ke 1.000 lagi. Nah, itu yang agak rancu. Siap. Itu aja sih. Oke, siap Bu Susi. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Oke. Gimana ya? Saya jawab dari yang lebih mudah dulu lah ya.
Oke, pertanyaan yang mengenai apakah dari paket basic, advance sama pro itu 2,3, 11,5 sama 23 juta itu sudah include di dana atau belum? Itu jasa, Bu. Itu jasa. Untuk biaya kerjasamanya lah kasarnya. Ya, istilahnya, oh, Moonbot, aku gaji kamu 23 juta ya, kamu klikin aku seumur hidup. Nah, itu 23 jutanya, kasarnya begitu. 2,3 juta ya, kamu bantu aku klik selama 1 tahun. Pokoknya aku mau tidur, aku mau liburan, aku mau ngapain istilahnya, Moonbot kamu bantu klikin. Awas ya kamu nggak ngeklik ya, kasarnya begitu, Bu. Nah, itu biaya jasanya. Oke. Nah, untuk urusan Bu Susi atau teman-teman di sini semuanya mau berapa sih jumlah yang mau dikelola sama Moonbot itu, mau 1M, 100 juta, 1T kayak terserah itu nggak ada masalah gitu loh. Itu suka-suka. Oke. Nah, terus terkait sebenarnya ini udah agak dalam, tetapi saya coba ringkas sebisa mungkin aja ya. Oke. Jadi sebenarnya Moonbot itu mana nih? Saya share screen-nya nggak muncul bentar. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini nanti coba tanya lagi ya ke pengundangnya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Moonbot itu ya, itu adalah alat bantu. Bapak Ibu ketika bergabung, tentukan dulu Bapak Ibu itu termasuk orang yang istilahnya resikonya seperti apa. Apakah Bapak Ibu itu adalah kategori speed mooners, safe mooners, atau peace mooners. Dengan arti gini, kalau misalkan Bapak Ibu adalah kategori yang orangnya yang penting profit gede deh, resiko agak gede nggak apa-apa, bisa gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu mungkin pilihannya adalah Bapak Ibu ambilnya yang speed mooners. Jadi istilahnya ya kita bilang speed mooners ini budgetnya $500 buat main 1 koin gitu loh. Nanti kalau misalkan kelipatan 500 lah kasarnya begitu untuk speed mooners. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bilang saya mau tengah-tengah aja deh, yang profitnya menengah-nengah, resikonya juga sedang-sedang, Bapak Ibu boleh pilih yang safe mooners. Ini kurang lebih sekitar $1.000 per koin. Nah, jadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya. Nah, kalau yang peace gimana? Kalau peace ini udah deh damai sejahtera Bapak Ibu. Harga mau naik dibanting, naik turun kayak gimana pun caranya ya, peace mooners ini ya profitnya juga ya normal lah, kecil, ya sepertiga lah ya kita bilang ya. 1 dari 3 dibandingkan safe sama speed, tetapi resikonya juga minimal. Ini 1.500 1 koin. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui Bapak Ibu termasuk dalam kategori yang mana, maka Bapak Ibu ya tentukan aja Bapak Ibu mau main yang mana, yang berapa koin, istilah gitu loh. Jadi nanti coba ditanya lagi ke pengundangnya, ini nanti seperti apa sih perhitungannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kebanyakan dari kita akan sarankan, udah deh kamu kalau nggak ambil safe, kalau nggak peace gitu loh. Kalau kamu benar-benar emang budgetnya nggak ada, kamu baru mau mulai, kamu ambil speed gitu. Nah, seperti itu mungkin Bu Susi. Atau mungkin teman-teman yang mungkin yang ngundang gitu ya, nanti kalau misalkan agak bingung masih boleh tanya lagi ke pengundangnya Bapak Ibu. Ya ini sesi agak lebih dalam lah, agak lebih teknis. Cuman tentukan dulu nih Bapak Ibu, Ibu ini termasuk yang mana nih? Speed, safe, atau peace? Kalau speed 500 per koin, safe 1.000 per koin, peace 1.500 per koin. Gitu. Oke, siap ya Bu Susi Nanti ya? paling nanya-nanya ke Bu Nelly ya. Boleh. Baik, terima kasih Pak Ken. Siap, terima kasih Bu Susi. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, Bu Rosni ya? Bu Rosni hilang ya? Oh, masih ada. Halo? Pak Ken, Ya. maaf itu ada undangan kayaknya dengan siapa Pak Fen ya di chat dia ada pertanyaan Pak Ken, mungkin bisa dibantu dijawab. Siap. Terima kasih Bu Mirna. Apa bedanya dengan simpan koin di exchange dengan membeli bot di Moonbot? Oke. Oke, pertanyaan yang cukup familiar. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, saya buka lagi gambar yang ini Bapak Ibu. Oke, bentar. Saya balik dulu ke gambar yang habis ini saya izin lanjut dulu ya. Kita biar mempersingkat waktu. Ini dulu. Oke, gambar yang Bitcoin. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat ini ada peluang seperti ini. Ada peluang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngelihat ya, kalau misalkan apa bedanya kalau misalkan grafiknya naik kayak begini ya mending saya beli aja. Saya beli aja di sini nih. Saya beli sebentar. Mouse-nya bermasalah. Oke. Saya beli di sini, saya diamin aja 10-20 tahun. Kan untung katanya Pak Ken. Kan pasti untung harganya naik. Betul Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kita melihatnya seperti itu betul. Tetapi Bapak Ibu, ya, kita melewatkan beberapa momen yang menurut saya sangat bagus. Kenapa? Ketika ini dalam kenaikan Bapak Ibu, dia tidak mulus naik seperti ini Bapak Ibu. Dia akan mengalami yang namanya naik turun seperti ini Bapak Ibu. Dan dengan Moonbot ini Bapak Ibu itu sebenarnya sedang menghemat waktu untuk membantu proses beli dan jual seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ketika nanti Bapak Ibu harganya sudah naik ke pucuk seperti ini Bapak Ibu ya, sebutlah sampai tanggal sekian Bapak Ibu, sampai tahun 2029 ya. Orang yang mungkin beli dan diamkan selama berapa tahun ya? 2012 sampai 2029, 17 tahun, sama kita yang menggunakan Moonbot selama 17 tahun, karena kita bantu TikTok buy sell seperti ini Bapak Ibu, profit kita harusnya jadi jauh lebih besar. Kenapa? Karena mau turun mau naik kita tetap manfaatin, kita selalu ada profit Bapak Ibu. Bayangin ya Bapak Ibu ya, bayangin. Bapak Ibu bayangin
Bapak Ibu beli di harga di sini, tiba-tiba harganya turun ke sini. Oke? Kalau misalkan kalian beli sendiri, beli manual, harga turun seperti ini, dan ketika Anda jual, Anda kan rugi jatuhnya. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu bayangkan, di Moonbot, kondisi market seperti apapun, bentar, saya kasih lihat Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu lihat gambar yang ini. Bapak Ibu lihat. Meskipun ini turun ya, misalkan ini meskipun turun ya Bapak Ibu ya, tetapi kita masih ada profit loh di sini nih. Kita masih ada profitnya Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri ya. Ini kan turun nih. Kalau Anda beli manual nih, Anda beli di sini dan Anda turun, Anda jual, Anda kan rugi. Dan kalau Anda tunggu sampai harganya naik lagi di sini, Anda itu nggak ada untung karena BEP titik nol lagi. Tapi Bapak Ibu bayangkan, karena di Moonbot, Bapak Ibu pakai Moonbot, di sini Bapak Ibu ada profit loh, buy sell, Bapak Ibu ada profit terus loh. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau orang yang beli manual sampai saat ini dia belum ada profit, tapi kita yang pakai Moonbot karena tektok buy sell seperti ini, profit kita berjalan gitu loh. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, ini mungkin nanti boleh ke pengundang ya, Pak Cis atau Bu Cis. Oke, untuk minta. Oke, mungkin itu dulu. Saya izin lanjut ya mungkin untuk Bu Rosni. Bu Rosni masih ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu langsung aja ya, saya langsung lanjut Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu biar teman-teman juga bisa berdiskusi sama pengundangnya. Oke, sesi pertama sudah selesai. Sekarang masuk sesi kedua Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, izin kita adalah izin SUPL dan APLI ya, kita dari Kementerian Perdagangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, sistem pemasaran sebagai contoh ya, saya adalah seorang dokter kecantikan dan ketika saya ada satu pasien yang puas dan ternyata dia itu mereferensikan adiknya, kakaknya, temannya Bapak Ibu. Saya happy banget, kenapa? Karena akhirnya datang bergerombol gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Sebenarnya kata-kata sistem pemasaran dengan word of mouth atau dari mulut ke mulut ini sakti banget Bapak Ibu. Dari zaman dulu sampai sekarang kita nggak usah apa ya, kita nggak usah terlalu berpikir cara marketing aneh-aneh lah Bapak Ibu ya. Ya namanya pemasaran dengan dari mulut ke mulut itu sakti banget. Bapak Ibu bayangin ya, kalau misalkan saya bilang di sini ada makanan enak, bakmi ya Bapak Ibu ya. Dan ketika saya bilang, kamu harus coba loh bakmi ini. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda teman baik saya, ini bakmi enak banget loh, lu bukan pencinta bakmi loh kalau kamu nggak cobain bakmi ini. Akhirnya kalian datang ke tempat makan bakmi itu dan ketika Anda makan, ya Anda bayar ke dia. Pertanyaannya, saya yang referensikan bakmi itu, saya kan nggak dapat komisi dari dia. Masa saya nagih-nagih, aku udah referensiin tempat makanmu loh, mana komisiku? Kan nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu, ya kan? Atau yang kedua, misalnya saya nonton sebuah film ya bagus di bioskop, saya bilang ke teman-teman, kalian harus nonton film ini nih, saya itu bagus banget asli. Kalian bukan pencinta film kalau kalian nggak nonton ini. Pertanyaan saya, emang saya digaji, saya dibayar sama si yang punya bioskop? Emang saya dibayar sama yang punya film? Kan enggak gitu loh, Bapak Ibu. Padahal saya udah referensiin Bapak Ibu. Tetapi kita berbagi karena ini adalah suatu hal yang baik Bapak Ibu. Kalau misalkan kalian melihat Moonbot ini adalah sebuah hal yang baik Bapak Ibu. Kenapa sih ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan keuntungan, kenapa Anda tidak bercerita kepada teman-teman Anda? Ya Bapak Ibu ya. Dengan cara yang safe, dengan cara yang legal, dengan cara yang profitable, orang itu bisa terbantu secara ekonomi Bapak Ibu. Oke? Nah, di sini saya cerita sedikit, ini loh peluang yang saya pengen ajak teman-teman untuk kita kembangkan sama-sama. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di Moonbot itu ada 8 sistem pengembangan bisnis Bapak Ibu ya. 8 bonus untuk pembagian komisi untuk teman-teman yang mengembangkan bisnisnya. Oke. Terlepas Anda itu mau mengembangkan atau tidak, saran saya dengarkan dulu Bapak Ibu ya. Coba lihat apakah opportunity yang saya sharingkan kepada teman-teman ini masuk akal atau tidak Bapak Ibu. Oke. Anggap aja Anda join paket yang basic, advance atau pro. Anda sudah pilih salah satu dari 3 paket ini. Oke. Nah, sekarang seandainya Anda pakai Moonbot, ya, Anda pakai Moonbot yang basic, dan ketika Anda referensikan kepada teman Anda yang paket pro, maka Anda akan mendapatkan komisi 10%. Anda akan dapat komisi sebesar 1,5 juta. Tapi sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan Anda itu paket pro, komisi Anda 20%. Dan Anda ajak teman Anda yang joinnya juga paket pro, paket yang terbaik, maka Anda akan dapat komisi 3 juta. Ya samalah seperti mungkin Anda adalah seorang agen properti dan Anda berhasil jualin properti, Anda akan dapat komisi kan. Kalau di sini ada juga. Oke, itu yang pertama. Kita masih ada 7 lagi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, sistem pengembangan bisnis kita itu kita punya namanya bonus yang namanya adalah bonus development atau bonus pasangan, bonus pairing Bapak Ibu. Jadi sistem kita adalah binari 2 kaki. Jadi, kalau misalkan di sini adalah Anda punya kaki kiri dan kaki kanan, tim kiri sama tim kanan. Tiba-tiba ada orang join basic di kiri, basic di kanan. Maka terjadi pasangan, satu pasang. Maka Anda akan mendapatkan Rp75.000 Bapak Ibu.
Oh, 75.000. Oke, 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 oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kalau Anda join paket Pro, tiba-tiba terjadi pasangan Pro dan Pro kiri sama kanan. Terjadi satu pasang dong. Maka yang terjadi adalah Anda mendapatkan komisi 750.000. Mungkin Anda bertanya-tanya, oke lah 750.000 lumayan. Tapi kenapa mau ngembangin 750.000 doang? Nah, yang menarik adalah ini dihitung per pasangan. Dengan arti gini, Anda bayangkan ini adalah si A dan ini si B. Si A mengembangkan di Jakarta, si B ngembangin di Surabaya, Bapak Ibu. Sehingga terjadi 1.000 pasang di bawah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin, 1.000 kali 750.000. Anda sebagai persimpangannya, Anda akan mendapatkan 750 juta, Bapak Ibu. Itu kalau 1.000 pasang. Gimana kalau 1 juta pasang? Gimana kalau 10 juta pasang, Bapak Ibu? Ya, kalikan aja, Bapak Ibu. Dan ini tanpa batas kedalaman, Bapak Ibu. Oke, itu yang gila, istilahnya ngeri banget, Bapak Ibu. Ini potensinya ngeri banget, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Kita di sini juga ada jenjang karir juga ya Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari peringkat-peringkat ya Bapak Ibu ya. Namanya kita berkarir dalam suatu bisnis atau dalam suatu perusahaan, pastinya kita mau jenjang karirnya itu tinggi atau enggak Bapak Ibu ya. Jenjang karirnya itu apakah cuman gajinya cuman mentok-mentok 20 juta atau gajinya itu bisa sampai ratusan juta atau gajinya bisa sampai miliaran. Nah, di sini adalah jenjang karir di perusahaan kami Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Anda mengejar jenjang karir, Bapak Ibu di sini bisa dapat hadiah jalan-jalan, Asia, Dubai, Eropa. Wah, Pak, istilahnya jalan-jalan mah biasa aja. Iya, benar, tapi di sini sebenarnya ketika Anda menyentuh peringkat-peringkat ini, sebenarnya Anda itu seperti baru saja membuka akses untuk pendapatan yang lebih besar. Jadi itu adalah acara selebrasinya. Dan triple eksekutif Anda mendapatkan cash reward 187,5 juta. Diamond Anda mendapatkan cash reward 375 juta. Dan goal kita sebenarnya adalah seenggaknya kita diamond. Kenapa? Karena setelah Anda peringkat diamond, sebenarnya Anda baru saja membuka peluang untuk Anda mendapatkan yang namanya adalah, kasarnya itu adalah pembagian saham Bapak Ibu, Whirlpool. Jadi Anda kalau misalnya diamond, Anda akan mendapatkan 3,5% komisi ya dari income perusahaan di bulan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bayangkan, ada pendapatan perusahaan sebesar 100 miliar. Sebenarnya 3,5%-nya atau 3,5 M-nya itu dibagikan ke semua diamond yang ada. Kalau diamond ada 5, ya bagi 5. Kalau diamond ada 10, ya bagi 10. Kalau diamond ada 100 atau 1.000 orang gimana Pak? Makin kecil dong. Secara persentase makin kecil, tetapi secara nominal itu makin gede. Kenapa? Kalau ada 1.000 diamond, berarti member kita udah berapa banyak Bapak Ibu? Mungkin udah jutaan Bapak Ibu di seluruh dunia Bapak Ibu. Oke? Dan kalau double diamond, ya, ini ada jenjang karir lebih tinggi lagi, kok makin kecil Pak? Iya, karena double diamond dapat dua-duanya, triple diamond dapat tiga-tiganya, crown dapat empat-empatnya Bapak Ibu. Pak, wah di begini-beginian juga banyak Pak di luar sana Pak, produk-produknya, misalnya produk-produk kesehatan, produk-produk kecantikan. Betul Bapak Ibu, betul. Tetapi ingat loh, itu komponen mereka itu hanya komponen produk saja. Tetapi di sini kita ada komponen profit Bapak Ibu. Itu yang membuat bisnis ini jadi sesuatu yang menarik dan berkepanjangan Bapak Ibu. Ya, produk kita itu adalah produk yang istilahnya orang itu contoh ya, sebagai contoh. Saya ngajakin di sini mungkin ada siapa? Saya lihat di sini ada Pak Elan sama mungkin ada Pak Anton gitu ya. Saya ajak Pak Elan sama Pak Anton. Saya jual sebuah produk yang kita bilang adalah produk kesehatan. Bulan pertama kalian beli, bulan kedua kalian beli, bulan ketiga kalian udah berhenti beli. Komisi saya cuma dibayar bulan 1, bulan 2. Kenapa? Karena terjadi transaksi. Oke Bapak Ibu. Tapi bulan ketiga ketika Pak Anton sama Pak Elan tidak beli, maka saya tidak akan mendapatkan komisi apa-apa. Kenapa? Ya karena tidak ada transaksi Bapak Ibu. Tapi uniknya di bisnis Moonbot ini adalah saya melakukan sosialisasi kepada Pak Anton sama Pak Elan. Akhirnya Pak Anton sama Pak Elan bergabung. Pada akhirnya apa yang terjadi? Setiap harinya Pak Anton, Pak Elan mendapatkan keuntungan bulan 1, bulan 2, bulan 3. Dan kalau Pak Anton sama Pak Elan mendapatkan profit setiap harinya, saya dibayar setiap harinya Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah unsur yang penting banget dan yang menarik sekali dari bisnis di bidang financial teknologi ini Bapak Ibu. Oke. Sekarang Bapak Ibu, saya harus sharingkan dulu, terutama buat teman-teman juga yang sebenarnya seorang investor juga ya Bapak Ibu ya, maupun Anda mau mengembangkan bisnisnya, Anda harus paham bahwa sebenarnya begini Bapak Ibu. Modal Anda, seandainya, anggap aja ini si X. Si X ini modalnya 10.000. Oke, saya sebentar lagi selesai ya. Kalau misalkan si X ini ternyata untung sebesar $1.000 di bulan itu, sebagai contoh ya, maka Moonbot itu sebenarnya ada sistem pembagian hasil. X, thank you ya. Sorry, kebalik. Si X bilang, wah Moonbot, thank you ya. Kan aku udah untung 1.000 nih. Nah, Moonbot kamu dapat 20% ya, 80%-nya punya aku gitu ya, 80%-nya punya investor, 20%-nya Moonbot minta. Nah, seperti itu. Maka, dari 20% ini, sebenarnya ada pembagian. 10% buat perusahaan, 10%-nya lagi itu sebenarnya dikembalikan kepada mereka yang mengembangkan bisnis ini. Dibalikan lagi kepada para membernya, Bapak Ibu. Oke? Ya, seperti itu Bapak Ibu pembagiannya. Oke? Nah, lanjut. Ya, tentu aja penting Bapak Ibu. Kenapa? Ya perusahaan ini harus untung lah Bapak Ibu.
Masa mentok 23 juta tapi selamanya ya gimana dia mau bertahan kalau dia tidak untung Bapak Ibu. Oke? Nah, lanjut ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, gimana caranya Moonbot potong 20% ya, Pak? Katanya duitnya nggak dipegang sama dia. Duitnya katanya di rekening masing-masing. Iya, Bapak Ibu. Kita bikin sebuah konsep yang dimana ada yang namanya kredit, Bapak Ibu. Kredit ini apa? Kredit ini adalah seperti Bapak Ibu itu isi pulsa. Duit Bapak Ibu di rekening Bapak Ibu, setiap kali ada untung Bapak Ibu terima 100%. Tetapi Bapak Ibu karena sudah isi pulsa di kredit ini, setiap kali ada untung, kami potong 20%-nya itu dari yang namanya kredit ini Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu untung di rekening Binance ataupun toko kripto, kita potong 20%-nya dari yang namanya kredit ini Bapak Ibu. Ya, artinya semakin cepat kreditnya habis, Bapak Ibu harusnya makin happy, makin senang. Kenapa? Artinya Bapak Ibu itu makin untung. Dan Bapak Ibu akan isi lagi, cepat habis, makin happy lagi, isi lagi, makin happy lagi gitu ya. Semakin cepat habis, makin happy. Setiap kali Bapak Ibu isi akan kena fee, tapi nggak besar, kurang lebih sebesar 10% atau minimal $10. Jadi kalau Bapak Ibu isi kreditnya 100, maka yang masuk 90 Bapak Ibu. Oke? Lanjut aja, nanti dijelasin di lain kesempatan ketika Bapak Ibu sudah bergabung ya. Nah, nanti ada pembagian seperti ini Bapak Ibu. Oke? Lanjut ya. Oke. Nah, saya ambil contoh lagi, misalkan ini adalah si X. Oke, ini ada si X. Si X ya, si X. Si X ngajak temennya. Ada si Andi, si Budi, si Charlie, si David. Andi, Budi, Charlie, David. Moonbot tuh bagus loh. Oke, siap. Akhirnya pada bergabung ya. Nah, karena Andi, Budi, Charlie, sama David ini yang ngajak adalah si X, maka setiap keuntungan dari Andi, Budi, Charlie, dan David, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, X itu berhak untuk dapetin 1%. 1%, 1%, 1%, Bapak Ibu. Oh, Pak, 1% kan kecil, Pak. Betul, itu dari satu orang, Bapak Ibu. Artinya kalau Anda mengajak 20 teman Anda, 30 orang teman Anda, 100 orang teman Anda, ya 100-100-nya ya 1% dari semuanya gitu, Bapak Ibu. Asik kan, Bapak Ibu? Ini kecil-kecil, tetapi dari banyak gitu loh, Bapak Ibu. Ini yang menarik, Bapak Ibu. Dan logikanya, Bapak Ibu, orang ketika untung, bulan pertama untung, bulan kedua untung, bulan ketiga, pertanyaan saya, nambah dananya atau narik dananya? Banyak saya nanya kepada teman-teman saya seperti ini. Bulan 1 kamu untung, bulan kedua kamu untung, bulan ketiga kamu nambah atau narik? Kebanyakan bilang, ya nambah lah Pak. Ya udah. Ketika si Andi, Budi, Charlie, dan David nambah dana, 1%-nya makin gede gak? Makin gede Bapak Ibu. Artinya apa? Anda akan dibayar makin lama, makin gede, makin gede, makin gede. Kenapa? Karena secara manusiawi, orang itu ketika untung akan menambah dananya Bapak Ibu. Artinya 1% dari dana 500 mungkin nanti jadi 5.000, jadi 10.000, jadi 7.500, jadi 15.000. Yang awalnya Anda dapat $37,5, mungkin Anda akan dapat $375 pada akhirnya Bapak Ibu. Gitu seperti itu Bapak Ibu. Oke? Lanjut. Dan sistem pengembangan bisnis kita itu adalah 2 kaki. Artinya kalau ini si X punya 2 kaki, kiri sama kanan ya. Si A dan si B, si A ternyata ngembangin tim ke bawah ya. Tahu-tahu udah join banyak banget orang. Si B juga ngembangin tim ke bawah ya Bapak Ibu ya. Terjadi pasangan kiri dan kanan, anggap aja. Total keuntungan para member di bawah si A, total keuntungan para member di si B ya Bapak Ibu ya, terkumpul $1 juta. Terkumpul $1 juta kiri dan kanan Bapak Ibu. Maka thank you ya, si X ini kan upline persimpangannya, maka Anda akan mendapatkan 1% dari $1 juta. Berapa? $10.000 Bapak Ibu. Sekitar 150-160 juta sebulan Bapak Ibu. Wah, Pak, ini kan $1 juta, Pak. Ini gede loh, Pak. Iya benar, tapi kerja sama, Bapak Ibu, bukan kerja sendiri. Wah, Pak, ini gede loh, Pak. Iya, tapi ini bukan saham, ini kripto. Kripto itu seluruh dunia, Bapak Ibu. Pak, ini apa ya namanya, Pak? Ini 150 juta, Pak. Masih ada potensi lebih besar lagi nggak, Pak? Saya bilang ada. Kenapa? Balik lagi. Orang kalau untung cenderung nambah. Orang kalau untung cenderung itu mulutnya cerita ke teman-temannya. Artinya cuma masalah waktu, nol ini akan nambah 1 lagi, Bapak Ibu. $100.000. Kebayang nggak? Pernah kebayang nggak punya duit 1,5 M tiap bulan, Bapak Ibu? Itu loh peluangnya sebenarnya. Saya sama teman-teman saya gitu ya. Kenapa kita kayak, aduh, kayak kalau tidur itu kayak nggak bisa tidur gitu ya. Aduh, pengen banget gitu ya, Bapak Ibu. Kita bukan ngomongin duit karena kita matre, Bapak Ibu. Tetapi apa yang bisa dihasilkan dari kita itu punya uang gitu, Bapak Ibu. Banyak hal, Bapak Ibu. Banyak hal baik yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dan ketika Anda mencapai jenjang karir tertentu, ya, kita bilang ini diamond 5 star Bapak Ibu, Anda akan mengunlock, membuka sebuah peluang Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu itu akan mendapatkan namanya bonus word pool Bapak Ibu. Bonus word pool ini apa sih Pak? Oke, sekarang Anda lihat, tadi saya udah kasih lihat, ada yang di Australia, ada yang di Singapura, Malaysia, kita ada di New Zealand, kita ada di mana lagi? Kita ada di mana ya? Saya lupa sampai. Ya, kita dari berbagai macam negara itu Bapak Ibu. Kita ada di Timor Leste Bapak Ibu ya. Dari semua member yang ada di dunia, kita lihat Papua gede Bapak Ibu. Ketika Anda menyentuh peringkat diamond,
slow aja Bapak Ibu. Kenapa? Sebenarnya ketika Anda sudah 5 star atau diamond ini, ya Papua gede nggak apa-apa. Aku dapat percikan, dapat persentase. Karena ya aku udah kebuka nih Wordpool nih, bonus Wordpool 2,5% saya dapat. Dari Aussie saya dapat persenan, dari Singapura saya dapat persenan Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu menyentuh peringkat ini, bayangin Bapak Ibu. Member Moonbot anggap aja dari 10.000 sekarang nanti pada akhirnya jadi 100.000 Bapak Ibu. Oke? Untung masing-masing nggak usah gede-gede lah, $100 aja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Maka di sini ada total berapa ya sih? $1 juta ya, 10 juta ya, $10 juta Bapak Ibu. 2,5% aja ada sekitar 3M 4M yang dibagikan untuk 5 star Bapak Ibu. Ini baru 5 star. Gimana kalau 6 star dua-duanya? 7 star tiga-tiganya, X star 4-4-nya Bapak Ibu. Itu loh peluang yang sebenarnya saya pengen ajak teman-teman untuk garap sama-sama. Bayangin aja deh, nggak usah ngomong miliaran lah, ratusan juta dari sini. Dari sini ratusan juta 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bonus Bapak Ibu. Dapat 100 juta aja dari masing-masing, gimana nggak dapat miliaran Bapak Ibu. Nah, kita bukan bermimpi, kita bukan kita bukan orang yang bermulut besar Bapak Ibu, tetapi kita main hitungan Bapak Ibu secara logis gitu Bapak Ibu. Ya, kira-kira masuk akal gak nih istilahnya? Ya. Oke, kita lanjut. Udah hampir selesai. Oke, di Moonbot ini kita ada 3 jenis sumber income. Bapak Ibu bilang, Pak, saya tidak tertarik lah untuk jalanin bisnisnya. Saya mau jadi pengguna aja. Saya lihat Moonbot bagus, Pak. Tapi saya nggak mau ngembangin. Oke, silakan. Anda dapat bonus pertama. Itu tergantung dari modal Anda. Modal Anda besar, hasil Anda besar. Modal Anda kecil, hasil Anda kecil. Itu realistis di investasi apapun seperti itu. Tapi kalau Anda, mungkin modalnya itu biasa-biasa aja. Tapi Anda pengen hasilnya Anda bisa masif besar sekali. Gimana? Kerjakan bisnisnya. Second income dan third income-nya. Oke, kita lanjut. Sistem kita adalah 2+1 Bapak Ibu. Artinya, ketika Anda punya teman, Anda bawa orang pertama di kiri, orang kedua di kiri, 2+1 di kanan. Oke? Sisanya Anda selanjutnya bebas. Oke? Oke, sekarang orang pertama mau ngajak temannya. 1, 2, 3. Habis itu bebas. Orang kedua mau ngajak temannya. 1, 2, 3. Habis itu bebas. Pertanyaan saya adalah, Anda mau, kita sih optimis ya Bapak Ibu ya, 2-3 tahun dari sekarang, member Moonbot itu mungkin akan jauh lebih banyak daripada sekarang dan bakal banyak banget di kota-kota Anda. Pertanyaan saya adalah, Anda mau, anggap aja ada 1.000 orang ya di kota Anda ya. Anda mau 1.000 orang di kota Anda itu join dulu, Anda di paling bawah, atau Anda dulu join, baru 1.000 orang di bawah Anda? Anda mau jadi omset dia, atau 1.000 orang itu jadi omset Anda? Gitu loh. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Ya, maksud saya ngomong ini kenapa? Ini Bapak Ibu, tulisan aja baca. Ya, posisi menentukan prestasi Bapak Ibu. Oke? Sekalipun Anda bilang, saya nggak mau ngembangin Pak saat ini, nanti aja Pak, coba dulu. Iya, tapi Anda tidak pernah tahu di bawah Anda ada siapa, Bapak Ibu. Ya, ketika nanti Anda sebulan, 2 bulan, oh yaudah aku mau jalan aja deh, mau jalanin bisnisnya. Ya, ternyata orangnya udah join duluan, Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi posisi menentukan prestasi. Oke? Ini saya nggak usah ngembangin, saya nggak usah ngomongin, intinya kita ngomongin duit miliaran, Bapak Ibu dari sini. Oke? Saya izin ada satu video yang saya pengen tayangin sebelum saya tutup videonya. Video. Oke. Oke, bisa ditonton sebentar ya Bapak Ibu sebelum saya close. Sip Internasional, Sip Internasional. SIP Internasional, tunjukkan semangat Anda. Jakarta, mana suaranya? Hari ini Bapak Ibu kita berkumpul di ruangan ini, kita pasti punya harapan untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Betul Bapak Ibu? Kalau misalnya kita mau mengejar yang namanya kesuksesan, Bapak Ibu semuanya ya, kita harus berada di kendaraan yang tepat dulu. Bapak Ibu, apapun kesibukan Anda, apapun pekerjaan Anda, Bapak Ibu semuanya, kita kerja pasti untuk uang. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu semuanya, kalau Anda hanya mengumpulkan dan tidak mulai berinvestasi, value dari uang yang Anda kumpulkan itu akan berkurang terus setiap tahun. Saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan hari ini, peluang sudah ada di depan mata Bapak Ibu semuanya, tinggal keputusan Anda.
Banyak orang hari ini punya impian, dia tunda-tunda. Hari ini punya peluang nggak yang diceritakan tadi? Kalau Anda lihat impian Anda sudah ada depan mata, kejar. Tidak ada satupun dari kita yang tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk merubah sesuatu, tapi kita bisa memulai hari ini untuk hasil akhir yang baik. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asalkan kita terus berdoa, kita terus bertindak, kita terus bekerja dengan alasan-alasan yang besar. Bapak Ibu, ketika Anda berjuang di sini, tantangan pasti ada. Jangan cuma tepuk tangan ketika sudah sampai panggung, Anda harus tahu perjuangannya. Memulai bisnis ini hanya bermodal impian. Fight aja pokoknya. Dengan bergerak maju, dengan berjuang, nothing is impossible, Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini kita berbicara mengenai kita menguasai transaksi yang ada di kota-kota Anda, Bapak Ibu. Kita lagi ngembangin ini di Indonesia, Bapak Ibu, di kota-kota yang ada di Indonesia. Mungkin di kota Anda termasuk yang belum ada Moonbot, Bapak Ibu, mungkin Anda bisa jadi pelopornya, Bapak Ibu. Ya, atau mungkin di kota Anda itu, wah Pak, ini udah ratusan orang, Pak, udah ribuan orang, Bapak Ibu. Percayalah, itu angka yang masih sangat sedikit, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan saya adalah, Anda yang mau besarkan Moonbot, atau ketika nanti Moonbot itu sudah besar, Anda itu akan jadi followersnya, Bapak Ibu. Ya, Anda mau jadi pelopornya atau Anda jadi followersnya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau ngajakin Anda, yuk kita mulai dari diri kita dulu, Bapak Ibu. Kita kuasain transaksi Moonbot, Bapak Ibu. Nah, saya di sini mau ngajakin Bapak Ibu ya. Kita di sini punya 10 jenjang karir, Bapak Ibu. Banyak banget yang bilang, Pak, nggak usah ngomongin miliaran-miliaran dulu lah, Pak, dan sebagainya. Saya sering cerita ya. Ya udah, kalau saya sendiri saya pengen target miliaran dari sini Bapak Ibu tiap bulan. Tapi let's say lah kita nggak usah ngomong seperti itu Bapak Ibu. Saya mau ngajak teman-teman, udah kita nggak usah ngomongin sampai crown duit miliaran Bapak Ibu. Kita ngomongin tengah-tengah aja lah, triple eksekutif atau diamond Bapak Ibu ya. Anda kerja yang selama ini mungkin kita bilang Anda adalah seorang karyawan. Kebanyakan karyawan itu kerja dari usia 25 sampai 65 tahun, 40 tahun Bapak Ibu ya. 40 tahun itu Anda kerja banting tulang gila-gilaan Bapak Ibu ya. Setelah 40 tahun, pilihannya adalah ada beberapa nih. Yang pertama, apakah Anda masih hidup atau tidak? Masih dikasih napas atau enggak Bapak Ibu? Atau yang kedua, Bapak Ibu sudah sampai 65 tahun dan ketika Anda menyadari, wah itu semua ternyata gagal gitu loh. Tidak berhasil sesuai rencana, Bapak Ibu, ya. Udah nggak bisa kembali lagi Bapak Ibu. Itu Anda udah tua, Anda sudah tidak bisa produktif lagi Bapak Ibu, ya. Atau di sini saya mau ngajak Bapak Ibu, 40 tahun itu kita kompres, jadikan 4 sampai 5 tahun aja. Kerjain bisnis Moonbot 4 sampai 5 tahun ke depan. Kalau Anda tidak ada hasil, oke, nyerah nggak apa-apa. Tapi di sini saya mau ngajakin Bapak Ibu, 4 sampai 5 tahun kita kerja keras. Bohong kalau misalkan tidak ada hasilnya Bapak Ibu. Terutama kalau Anda benar-benar ngikutin cara kerja kita. Di sini kita punya mentor-mentor, kita punya komunitas yang sangat-sangat positif yang bisa bantu teman-teman untuk kita bisa sukses sama-sama di bisnis ini. Bapak Ibu, ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu, yuk kita kembangin bisnis Moonbot ini. Sekarang kita ada di Indonesia, kita sudah tersebar di beberapa negara, Bapak Ibu. Kita kuasain ini sama-sama, Bapak Ibu. Ya, jadi sebuah bisnis yang mungkin, Bapak Ibu, kita nggak ngomongin semata-mata cuma ngomongin uang-uang doang, Bapak Ibu. Tapi melalui bisnis ini, andaikan, Anda bayangkan, Anda dapat 100 juta tiap bulan, Bapak Ibu. Kira-kira, saya yakin Bapak Ibu mungkin di sini ada impian, target, apapun yang Bapak Ibu pengen kejar gitu loh. Ya entah untuk keluarga, untuk anak, untuk suami atau untuk istri, untuk orang tua Bapak Ibu, untuk hutang dan sebagainya, untuk alasan kesehatan. Saya tahu Bapak Ibu pasti punya persoalan masing-masing, Bapak Ibu, atau mungkin Anda jenuh dengan pekerjaan Anda. Kira-kira kalau saya ajak Anda kerja 4 sampai 5 tahun, nggak usah ngomongin duit miliaran, duit ratusan juta aja tiap bulan. Kira-kira dengan duit 100 juta tiap bulan ini mengubah hidup atau enggak? Kalau misalkan jawabannya adalah tidak, nggak apa-apa, skip aja. Tapi kalau misalkan ini bisa menjawab, yuk kerjain sama-sama, percayakan dengan pengundangnya masing-masing. Mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu, ya. Take it or leave it, nggak ada masalah. Anda ikut atau tidak, kami terus bergerak Bapak Ibu, ya. Mungkin begitu aja dari saya. Thank you, mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Rosni. Terima kasih. Wah, dahsyat ya Bapak Ibu semua, kita boleh berikan apresiasi nih kepada Thank you Pak Ken. Thank you. Thank you Pak Terima kasih, Pak Ken. Ken. Luar biasa. Siap sekali. Thank you Pak Ken. Terima kasih Pak Ken. acara Luar biasa Thank you pemaparannya. Pak Ken. Oke, acara Thank you, belum Pak. selesai semua. Nanti Makasih. buat para undangan, nanti boleh ngobrol langsung nih sama para pembicara.
bisa curhat langsung nih sama pengundangnya nih. Mungkin mau join langsung paket apa, atau mau ngobrolin ada pertanyaan, nanti boleh ngobrol langsung sama para pengundangnya. Jadi stay dulu ya sebentar ya Bapak Ibu semua para undangan. Nanti kita akan dimasukin di board masing-masing. Boleh ya? Boleh, boleh. Ya Siap. buat pengundangnya yang perlu co-host boleh minta sama Ya. paket langsung. Oke, izin kita foto dulu ya teman-teman. Kalau Boleh, masih ada izin. yang standby, kita foto dulu. Iya. Oke, jempol dulu, jempol dulu. Nggak usah, langsung to the moon aja lah, terlalu banyak. Langsung to the moon. Tangannya begini teman-teman, tangannya langsung begini. Oke, siap ya. Saya yang foto aja deh. Oke. Oh, Kak. Layar screen 1 dulu ya, screen 1. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Tahan dulu, tahan dulu. Oke. Lagi layar 2. 1, 2, 3. Oke, sip. Sebentar. Screen 3 ya, tunggu dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip kalau gitu. Oke. Buat teman-teman yang belum, sorry, buat teman-teman kita masuk ke board dulu ya.